Target costing. Robert S. Kaplan dan A.A. Atkinson menjelaskan bahwa target costing adalah suatu cara perencanaan laba dan juga manajemen biaya yang bisa difokuskan pada produk dengan cara mempertimbangkan proses manufaktur di dalamnya. Target costing ini biasanya dimanfaatkan selama tahap perencanaan terjadi dan menuntun dalam hal pemilihan produk serta proses desain produk yang lebih baik, sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah produk yang bisa diproduksi dengan biaya yang sudah ditentukan. Perhitungan target costing ini adalah suatu cara pengerjaan yang terbaik dari harga dalam menentukan biaya. Perhitungan ini juga bisa dilakukan secara efektif di dalam tahap desain dan juga pengembangan siklus hidup suatu produk. Kelebihan dari target costing ini adalah sebagai berikut. Kelebihan yang pertama dari target costing adalah mampu menunjukkan adanya komitmen manajemen agar bisa melakukan berbagai perbaikan pada suatu proses dan juga inovasi di dalam suatu produk, agar nantinya bisa memperoleh suatu keunggulan yang lebih kompetitif. Biaya ini akan didasarkan dengan harga yang hampir sama dengan brand lainnya. Tujuannya adalah agar mampu memberikan harapan pada para pelanggan agar mereka bisa mempunyai produk tersebut. Kelebihan lain target costing. Seiring dengan berjalannya waktu, penerapan pada target costing ini akan menciptakan skala ekonomi yang jauh lebih baik. Sebagai salah satu cara pendekatan perusahaan dalam merancang dan juga membuat produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen atau pelanggan, dan target costing juga mampu memberikan nilai terbaik sehingga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat. Theory of constraints. Teori kendala atau Theory of Constraints merupakan sebuah filosofi manajemen yang mula-mulanya dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt dan dikenalkan dalam bukunya The Goal. Dapat diartikan bahwa TOC adalah suatu pendekatan ke arah peningkatan proses yang berfokus pada elemen-elemen yang dibatasi untuk meningkatkan output. Hal ini berdasarkan fakta bahwa seperti sebuah rantai dengan link yang paling lemah, dalam beberapa sistem yang kompleks pada waktu tertentu, sering terdapat satu aspek dalam sistem yang membatasi kemampuannya untuk mencapai yang lebih pada tujuannya. Langkah-langkah dalam TOC. Dalam mengimplementasikan ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan, Goldratt mengembangkan 5 langkah yang berurutan supaya proses perbaikan lebih fokus dan berakibat lebih baik bagi sistem. Langkah-langkah tersebut adalah 1. Identifikasi constraint system atau identifying the constraint, mengidentifikasi bagian sistem manakah yang paling lemah, kemudian melihat kelemahannya apakah kelemahan fisik atau kebijakan. 2. Eksploitasi constraint atau exploiting the constraint, menentukan cara menghilangkan atau mengelola constraint dengan biaya yang paling rendah. 3. Subordinasi sumber lainnya atau subordinating the remaining results. Setelah menemukan constraint dan telah diputuskan bagaimana mengelola constraint tersebut, maka harus mengevaluasi apakah constraint tersebut masih menjadi constraint pada performansi sistem atau tidak. 4. Evaluasi constraint atau elevating the constraint. Jika langkah ini dilakukan, maka langkah kedua dan ketiga tidak berhasil menangani constraint. Maka harus ada perubahan besar dalam sistem seperti reorganisasi, perbaikan modal, atau modifikasi substansi sistem. Dan yang kelima, mengulangi proses keseluruhan atau repeating the process. Jika langkah ketiga dan keempat telah berhasil dilakukan, maka akan mengulangi lagi dari langkah pertama. Proses ini akan berputar sebagai siklus. Tetap waspada bahwa suatu solusi dapat menimbulkan constraint baru perlu dilakukan. Kendala TOC. Teori kendala mengakui adanya kendala-kendala yang dapat membatasi kinerja perusahaan. Teori ini mengembangkan pendekatan spesifik guna mengelola kendala guna mendukung tujuan perbaikan berkelanjutan. Menurut teori kendala, jika hendak memperbaiki kinerja, maka kita harus mampu mengidentifikasi kendala, mengeksploitasi kendala dalam jangka pendek, serta menemukan solusi untuk kendala jangka panjang.
Konsep dasar teori kendala berfokus pada 3 ukuran kinerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada throughput, adalah di mana suatu organisasi menghasilkan uang melalui penjualan atau selisih antara pendapatan, penjualan, dan biaya variabel tingkat unit seperti bahan baku dan listrik. Besarnya throughput sesuai dengan margin kontribusi. 2. Bersedia. Seluruh uang yang dikeluarkan organisasi dalam mengubah bahan baku menjadi throughput. 3. Beban operasi. Adalah seluruh uang yang dikeluarkan organisasi dalam mengubah bahan baku menjadi throughput. Pengertian life cycle costing. Life cycle costing merupakan teknik manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memonitor biaya produk selama siklus hidupnya. Siklus hidup meliputi semua tahap, mulai dari perencanaan produk dan pembelian bahan baku hingga pengiriman dan pelayanan atas produk yang sudah jadi. Pentingnya life cycle costing, yaitu untuk meningkatkan kesadaran biaya, evaluasi seluruh biaya hidup, memaksimalkan pendapatan, dan yang terakhir memahami latar belakang teoritis nilai, waktu, uang, dan analisis risiko serta dampak terhadap proses pengambilan keputusan. Klasifikasi Life Cycle Costing. LCC merupakan suatu rencana mengenai pengeluaran usulan dari suatu proyek konstruksi sepanjang usia proyek tersebut. Pada pelaksanaan pembangunan, mulai dari ide, studi kelayakan, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada operasi pemeliharaan dan pembongkaran membutuhkan bermacam-macam biaya yang dikelompokkan menjadi beberapa komponen, yaitu biaya awal, biaya penggunaan, dan biaya perawatan. Tujuan dan manfaat LCC. Tujuan dan manfaat life cycle costing yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran akan biaya atau ongkos, merupakan faktor yang menyebabkan biaya dan sumber yang dibutuhkan. Yang kedua adalah dapat mengevaluasi alternatif aset yang harus dipilih dengan memperhatikan kinerja selama aset tersebut akan dipakai. Yang ketiga adalah dapat mengevaluasi dan memilih aset dengan memperhatikan kesesuaian kinerja dan layanan yang diinginkan. Yang keempat, dengan penerapan LCC, biaya operasi dan pemeliharaan dapat dikurangi. Yang kelima, dapat menjelaskan hubungan antara fungsi dan keandalan dengan biaya atau ongkos. Dan yang terakhir adalah mengerti latar belakang secara teori tentang time value of money dalam proses pengambilan keputusan. Komponen biaya life cycle costing. Komponen biaya total dalam life cycle costing dibagi menjadi 3, yaitu 1. Biaya hulu, terdiri dari riset dan pengembangan, desain yang membuat prototipe, pengujian, teknis, dan pengembangan kualitas. 2. Ada biaya produksi, terdiri dari pembelian, biaya produksi langsung, dan biaya produksi tidak langsung. Ketiga, ada biaya hilir, terdiri dari pemasaran dan distribusi pengemasan, pengangkutan, contoh, promosi, advertensi, dan pelayanan, serta garansi, keluhan, pelayanan, pertanggungjawaban produk, dan dukungan kepada pelanggan. Penggunaan model dalam life cycle costing. LCC untuk customer. Dengan menggunakan LCC, pelanggan dapat mengevaluasi dan membandingkan produk-produk alternatif. Dengan menggunakan LCC, pelanggan dapat menilai kelayakan ekonomi, proyek atau produk. LCC untuk supplier. Dengan menggunakan LCC, supplier dapat mengoptimalkan desain mereka dengan mengevaluasi alternatif dan dengan melakukan studi trade-off, dan dapat mengevaluasi berbagai strategi biaya operasi dengan pemeliharaan atau untuk membantu penggunaan produk.